Oke, bantu share-share ya, bantu share-share. Ini nanti aku mau buka isi buku ini ya. Ini sebagian orang mungkin sudah tahu buku punya saya. Sampai ini, sampai lungset. Bantu share nanti viewer 7 ya wis, viewer 7 tak start iki. Jadi acaranya iki jangan dilihat tempatnya ya, jangan dilihat tempatnya. Tempatnya cuman untuk membangun suasana aja. Begini. Ketok tahu itu. Lek. Ayo viewernya sampai 7 ayo wis iki tak start. Lokasi dirahasiakan Mas Rizal. Minta tolong bantu share-nya. Viewer 7 tak start. Review beberapa gambar iki ya. Iki sepanjang tahun 2017 mungkin 2017 ya sampai sekarang. Oke Mbak Embun, selamat datang Mbak Embun. Oh ngono ta. Oke Mas Rizal. Monggo Mas Rizal. Monggo. Sampai Mas Mamat. Waduh, Mas Mamat ini anu ya. Nah, yang dekat lokasi Mas Mamat. Mas Mamat dekat lokasi. Asli sewerem. Minta tolong kalau ada hal-hal bantu screenshot ya. Mas Arif suhu. Mohon bimbingannya suhu. Bang Arif ini aku buka ini boleh ya Bang? Aku review isi gambarnya boleh ya Bang? Nah kurang satu, viewer 7 langsung tak angkat ini. Kamu makin horor. Oke, viewer 7 langsung tak angkat. Boleh ya Bang Arif ya? It's okay ya kalau misal aku review gambar yang di dalamnya ini gimana Bang Arif? Karena sepengalaman beberapa teman kalau buka buku ini beberapa ada yang connect. Langsung gas lagi. Oke langsung gas ya. Mas Arif nggak apa-apa ya, tak gas ya. Tak gas ya Mas Arif ya.
Aku izin Mas Arif dulu ini sebagai suhu. Mas Sony masih di lokasi, Mas Sony, Mas Rijal, Mbak Mbun, Mas Mamat. Oke, terima kasih like-nya. Oke, Mas Rizal sudah tidak tahan. Oke, langsung kita mulai permainannya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman nemu sesuatu bisa langsung di screenshot ya, dibantu untuk screenshot. Sebenarnya ini tempatnya hanya untuk membangun suasana saja. Saya hanya ingin mereview ini buku Gasken. Oke, dimulai dari Mas Rizal dulu ya mungkin ya. Langsung 7 viewernya. Oke, Mas Rizal, di buku ini ada sekitar 30 halaman. Ambil 20 dulu, 20 halaman. Dihitung dari sini ya. Nanti ada gambar di paling depan. Silakan Mas Rizal pun dan dukur. Nggih Mas Arif ya. Silakan Mas Rizal untuk memilih angka 1 sampai 20, nanti aku buka pas halamannya yang dipilih. Selamat datang Sigit. Oh, Mas Sigit. Oke. Digas apa dipancal? Dikopling Mas. Awas oleh isen anyar. Oke, Muhammad Rizal 13 ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Kelihatan bosku. Ketok ya Mas Jal ya. Coba diperhatikan lagi gambarnya. Ini kalau lightingnya gini serem. Oke, ini ya. Oke, gambar ini sedikit cerita ya. Gambar ini merupakan salah satu contoh kiriman. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian minta tolong ke dukun atau sejenisnya, ini salah satu contoh wujud dari barang kiriman. Ulap. Nah, lek ngeten Mas. Salah satu contoh dari wujud barang kiriman. Ini yang maharnya bisa sampai jutaan. Ini maharnya bisa sampai jutaan. Ini kelas-kelas bos ya. Wujudnya seperti ini. Nah, dia ini ditugaskan untuk membuat si korbannya sengsara. Jadi bukan dukunnya ya yang bekerja. Dukunnya memelihara ini. Wujudnya seperti ini. Ini salah satu yang pernah saya gambarkan di salah satu orang juga. Ini orangnya tapi sengaja nggak saya blur wajahnya. Ini hanya ciri-ciri orangnya secara ini ya, fisik, gendut, berkumis. Seingat saya waktu itu, ini tahun berapa ya, lupa saya. Ini si tersangkanya atau yang menyuruh dukun untuk mengirim ini. Nah, orang ini sip. Oke. Untuk Mas Mamat masih di sini, Mas Mamat masih di sini kah? Ini serem ini. Pohonnya. Kalau gitu Mas
Mas Sony dulu. Semburine pean si hitam. Oh, kalau kelihatan minta tolong di screenshot Mas Arif. Hitam yang beliau atau yang dari luar? Ini Mas Sony masih di sini, Mas Sony. Mas Sony dulu, setelah itu nanti Mbak Embun ya, saya kasih kesempatan. Mas Sony monggo, masih di sini kah? Atau Mbak Embun dulu, Mbak Embun masih di sini, Mbak Embun? Mbak Embun, halo. Mas Arif boleh lah Mas Arif. Mas Arif dari angka 1 sampai 20 pilih nomor berapa Mas Arif? Berapa lama ikut di Santete. Oh, waktu itu kalau barusan ada yang lewat, kelihatan ya. Waktu saya ini waktu itu di Santet, kalau nggak salah ya sekitar 8 tahun anaknya yang disantet. Oke, ini sebentar Mbak Embul nomor 12. Mbak Embul nomor 12. Lho be ono sing ndelik ndek walike pohon. Ya itu makanya tadi waktu aku mau buka yang ini ada yang lewat. Oke, Mbak Embun dulu 12, kemudian Mas Sony 18, oke. Mas Arif 11. Oke, pelan-pelan ya, Mbak Embun dulu ya. Saya cari 13 dulu biar gampang. Tadi Mas Rizal yang milih 13, oke. Ini 13 tadi. Ini yang 13. Kemudian mundur 1 berarti 12 punyanya Mbak Embun. Ini ada nama orangnya, saya tutup jempol. Ini nama si korban ya. Kalau ini ceritanya korban berinisial D ya. Dia ketempelan. Ini ketempelan. Kalau untuk wujud seperti ini nenek-nenek gini biasanya Bang Arif sedikit sensitif kalau untuk yang nenek-nenek. Nah, sama ini ketempelan ini. Inisial D, cewek. Dia ketempelan nenek-nenek. Waktu itu dia berubah jadi ini. Secara tiba-tiba aja, biasanya nggak pernah sepulang dari mana ya? Dari luar kota pokoknya. Itu dia jadi berubah. Ya ini percaya nggak percaya ya. Ini saya hanya menggambarkan apa yang ada di pandangan saya. Mas Arif inisial D saja. Mas Arif iso. Oke, Mbak Bun, ada yang ditanyakan Mbak Bun dari sosok ini atau yang lain? Mas Rizal mungkin tanya. Ini di belakangnya ada pohon seperti pohon Kamboja. Beberapa kalau di dokter itu kan ada diagnosa ya, kalau di seperti ini juga ada diagnosa. Nah, diagnosanya itu si Mbak D ini sukmanya ditahan di tempatnya nenek ini, neneknya yang ke badannya si Mbak D ini, jadi ditukar. Akhirnya
Gimana ngusirnya? Sebenarnya nggak diusir ya, cuman dinego. Sebenarnya mereka ini bisa dinegosiasi ya. Kalau sepengalaman saya bisa dinegosiasi. Jadi diberi pengertian, diajak ngobrol. Tapi sekali lagi kalau kita istilahnya apa ya, melawan atau jangan takut sama mereka, itu bukan berarti kita ngomongnya kasar atau tidak menghormati. Enggak. Istilah tidak takut mereka itu tetap bicaranya seperti ini, seperti kita bicara sama orang tua. Kemudian jangan pernah percaya apa yang mereka katakan. Biasanya kalau orang lagi kesurupan ya, kemudian mengaku kalau aku yang mendiami tubuh ini, aku yang menjaga tubuh ini. Kalau memang menjaga harusnya tidak masuk ya, gitu ya Bang Arif ya, kira-kira ya. Kalau memang menjaga harusnya nggak masuk. Tapi kalau ada keperluan, memang untuk ada teman-teman kita yang mediator ya. Jadi mediator itu orang yang bisa menjadi jembatan antara mereka dengan kita. Jadi teman-teman mediator ini memang dibutuhkan untuk komunikasi sama mereka. Nah itu beda lagi. Kalau itu memang harus istilahnya masuk kerawan atau kalenggan. Kalau menjaga biasanya harusnya tidak masuk, burine peyan iku rodo usil. Oh, sebenarnya ada di sini Mas, cuman ini karena sistemnya undian, jadi sudah. Mbak Bun, ada yang ingin ditanyakan Mbak Bun? Kita ke Mas Sony ya. Mas Sony tadi nomor 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, cocok Mas Sony. Selamat datang Astri. Astri ini, saya takutnya Astri nanti connect kalau lihat. Enggak ya Astri ya, bisa ya. Kelihatan Mas Sony. Mas Arif nanti 11 ya. Kelihatan Mas Sony. Ini yang dipilih Mas Sony. Kakek-kakek berjanggut. Kemudian badannya dililit ular, tapi sebenarnya dia bukan dililit. Dia memelihara ular besar ini. Dia yang memelihara ular besar ini. Kira-kira wujudnya seperti ini. Saya lupa tepatnya ini di mana. Saya ingat-ingat dulu. Ini gambar sudah lama ya. Jadi kenapa buku ini saya bawa ke sini, karena buku ini penuh, sudah nggak bisa digambar lagi. Saya gambarnya nggak bolak-balik ya, jadi ini gambar belakangnya kosong. Aman masih. Jadi ini, nah kakek ini, oh ini dari Lombok, oke, dari daerah Lombok. Waktu itu ada salah satu teman saya yang memakai gelang pemberian dari kakeknya, inisialnya R ya, kelihatan. Oke, inisialnya RG lah, RG. Teman saya inisialnya RG, itu memakai gelang pemberian dari kakek atau sesepuhnya gitu di daerah Lombok sana, di tempat asalnya. Nah, semenjak memakai gelang, si RG ini obsesinya sama ular. Wah, seperti ini. Ini boleh percaya boleh tidak ya. Ini saya hanya menjelaskan apa yang saya gambar di sini. Tidak untuk
nggak mungkin seperti itu, enggak, ini hanya gambar di sini nih, ceritanya apa sih gitu ya, kira-kira seperti itu. Rijal aku tahu itu. Rijal, Rijal nggak perlu nyebutkan namanya ya, Rijal nggak perlu nyebutkan namanya. Aduh, ibu saya nonton live misteri, ditonton ibu ini, baru ini sejarah nomor 1 di dunia ya pokoknya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Mas Sony? Mas Sony? Lah, ini komentarnya nggak bisa nge-scroll ke bawah. Nggak ada. Mas Sony sudah ya. Oke, lanjut ke nomor 11 ya. Ini tadi Mas Sony nomor 18 ya. Kita balik ke punyanya Rijal, kemudian punyanya Embun, lalu berarti mundur 1. Waduh, ini sekalian saya it's okay mungkin Mas Arif, kalau misal nama beliau yang saya gambar terpampang di layar nggak masalah ya Bang Arif ya, kira-kira masalah atau enggak Bang Arif kalau misal nama ini, nama si makhluk yang saya gambar ini muncul di layar, kira-kira berbuntut sesuatu atau tidak. Ini sosok kakek ya, belum ada bro, saya rodok puyeng. Ada suara bayak nangis gak sih Dot? Aku gak konsen merene, saya gak konsen ke sini. Ini tempat ini hanya untuk mengangkat suasana aja, saya gak konsen ke tempat ini. Kalau memang ada yang ini minta di screenshot aja ya, atau langsung tulis di komentar, nanti coba saya fokuskan. Nggak apa-apa ya Mas Arif ya, nggak apa-apa. Oke, ini beliau Eyang Tirtomoyo, Eyang Tirtomoyo. Agak kelihatan sedikit ya, agak kelihatan sedikit, nggak perlu terlihat terlalu banyak. Yang jelas beliau perwujudannya seperti ini. Ketika masuk ke salah satu raga mediator, beliau bilang namanya Eyang Tirtomoyo. 13 sudah Astri, 13 sudah, 1-20 ya Astri ya. Langsung diketik aja, nanti masuk antrian. Ini sudah antrian terakhir Mas Arif. Ini Eyang Tirtomoyo. Kemudian sorry, ini di bawahnya ada orang membawa pedang, tapi saya kurang jelas ya. Yang jelas gini, Eyang Tirtomoyo ini, Tirto itu kan banyu ya, jadi seingat saya ada hubungannya dengan air juga. Beliau mendampingi salah satu raga teman saya, mendampingi salah satu teman saya, inisialnya A, sudah nggak usah disebut ya. Sudah nggak usah disebut ini sih. 3 wis. Oke Astri, beliau sosok yang sangat santun ya, bener Bang Arif. Hanya saja ini kan Bang Arif yang selama ini tahu kalau saya menggambar, karena memang nggak dicari bagusnya ya, jadi ya ini oret-oretan. Tapi kemarin sudah sempat saya coba, saya digitalkan pakai Adobe Photoshop, atau minimal diwarnain lah, dibagusin gitu. Kalau ini kan memang mendadak ya Bang Arif ya. Oke, terima kasih share-nya Mbak Bun. Eyang Tirtomoyo, iya Eyang Tirtomoyo.
Beliau sosok yang sangat santun. Tempatnya ini bukan di Desa Tirtomoyo Pakis ya, enggak. Beliau kalau nggak salah berasal dari Jawa Tengah, seingat saya, Eyang Tirtomoyo. Boleh nggak ya saya sebutkan namanya ya Bang Arif ya? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nah kemudian di atas mahkotanya itu ada bulat kelihatan dikit, itu sebenarnya batu permata, warnanya seingat saya hijau. Iya hijau seingat saya. LD, selamat datang LD. Kalau penunggu air apa benar energinya negatif mas? Penunggu air apa benar energinya negatif mas? Wah. Penunggu air itu ikan juga penunggu air, ikan buaya itu juga penunggu air. Kalau ditanya penunggu air itu aku kurang paham ya Astri ya. Tapi kalau energi air itu sudah pasti positif. Sudah pasti positif. Kalau penunggu air saya kurang bisa jawab. Tapi kalau energi air itu positif. Bayangkan kita membasuh diri ya waktu setelah kotor-kotor itu kan terasa segar. Teman-teman yang beragama muslim kalau mau sholat juga wudhu pakai air kan beda, seger. Nah itu energi air itu pasti positif. Gito wis melok mas. Waduh iki kalau Gito ini tahu lokasinya ini. Monggo untuk tadi Astri ya, antriannya Astri ya. Nomor berapa Astri? 3 ya. Ini dari saya buka sampul ini udah ada gambar ya. Berarti 1 2 3. Song Astri nggak ada gambarnya. Yang lain Astri, coba Astri ketik yang lain. 3 nggak ada gambarnya. Biasanya keloncatan gini nih. Sorry ya, keloncatan ini. Atau 4 aja Astri. Terakhir nomor 9 mas. Ya Mas Arif, bentar. Mau mas infonya. Nomor berapa Astri? Silakan request. Selain 3 0. 30 Astri. Silakan request. Mas Gito juga mau request nomor berapa dari 1 sampai 20 silakan. Nomor 5, oke. Kalau penunggu pos itu negatif atau positif? Kalau penunggu pos itu nanti ya saya jawab ya. Ini 3, Astri tadi ya, ini 4 5. Oke Astri nggak song ini. Kalau teman-teman pernah dengar sosok Singo Barong ya, Singo Barong itu kalau bagi saya sepenglihatan saya secara ini sosoknya bukan seperti singa yang berkaki, jadi hanya kepala singa atau biasanya bahkan hanya cahaya saja. Itu kepalanya itu ada ini loh, kayak cahaya melingkar muter-muter gini loh. Nah kira-kira seperti ini. Kalau menurut penglihatan saya sosok Singo Barong itu seperti ini, auranya muter-muter gitu. Kelihatan teman-teman, kelihatan ya, sosok Singo Barong itu kalau menurut saya seperti ini. Kalau penunggu pos izin jawab mas, mungkin bisa jadi negatif kalau kopi sama kacangnya nggak ada mas. Oh iya. Ini yang tadi dipilih Astri ini sosok Singo Barong. Ini juga termasuk kalau ini ya, kalau ini dunia Pokemon gitu ya, atau dunia yang kayak film-film kita bisa melihara monster gitu. Ini pastinya ini jadi favorit saya kalau mau dipelihara. Mas aku penasaran, waktu sing dek belakangnya sampean dukur koyok ono sing aneh mas. Iya memang dari tadi aneh, cuman saya nggak fokus ke sini, jadi makanya saya minta tolong bantuan teman-teman kalau ada sesuatu yang unik
langsung di screenshot aja. Oh iya, ini Mas Arif mau tanya sekalian Mas, kalau aku tadi udah izin Mas ngeluarkan gambar supaya tidak bentrok energi, tapi secara visual di HP-nya Mas Arif kira-kira ini terjadi bentrok energi nggak Mas? Untuk sepanjang ini sih teman-teman masih secara undian milih yang selain kiriman tadi ya, yang pertama ya, energinya masih selaras sama yang di sini. Tapi nanti ada beberapa gambar yang kira-kira nggak apa-apa ya. Nanti mohon bimbingannya ya Mas Arif ya. Atasnya itu gambar apa Mas? Oh ini. Ini namanya rajah. Kalau di Jawa itu rajah namanya. Rajah itu tulisan yang dibentuk sesuatu. Seperti ini biasanya banyak rajah itu. Kalau rajah itu pasti berwujud ya. Kalau rajah itu pasti berwujud. Maksudnya berwujud itu bisa ditaruh di kain, bisa diselipkan di sabuk atau dompet. Kalau untuk ke manfaatnya kurang tahu, saya kurang bisa jawab. Kalau untuk manfaatnya, hanya saja saya sering banget menemui yang seperti ini, sering banget. Biasanya singo barong ini pun juga di mahar ya. Ada singo barong yang di mahar, harga 500.000 itu untuk pertahanan diri. Jadi kemana-mana jadi percaya diri. Itu ada. Saya cuman menginformasikan, tidak iklan ya ini ya. Waduh rodok berat iku sang dilungkas iku entek kopi ini. Saya nggak bawa kopi. Oh iya aku lali rokokan sampai Andre. Oke, ada yang ditanyakan lagi Mbak Astri untuk singo barong. Saya rasa teman-teman yang berkutat di dunia kuda lumping juga udah kenal banget ya istilah singo barong. Ini singo ya, bukan simo. Kalau simo itu beda lagi. Simo itu harimau. Kalau ini singo. Singo barong ini sejenis penamaan kodam ya, makhluk kodam. Malah merinding aku. Waduh. Aman ya Mas Ari, aman ya gitu ya. Ada bentrok dari energi di pohon sama yang tidak baik dari buku Mas. Oh, makanya saya mau buka kayak ini Mas. Barusan ada sosok, ada orang kerdil ya, ada orang kerdil, orangnya kerdil banget. Dia bawa kendi ya, dia bawa kendi, terus dipukul-pukul nggak tahu pakai apa, tik 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 gitu. Wah, anginnya cuman di sini, bro, anginnya cuman di sini, bro. Bro, serius anginnya cuman di sini. Anginnya cuman di sini. Waduh, ono kiri aung-aung, Mas. Ono kiri aung-aung, Mas. Sifatans. Nglasur takono iku lho. Siva ya apa iki? Waduh, Siva ini dulu tukang bandil ya. Tukang bandilnya Singosari, sekarang tukang bandil di Tumpang. Mukanya agak hitam-hitam enggak? Yang mana itu, Bun? Ora ono sing teko, Mas, gambar wis, Mas. Iya, ini nanti tak gambar nanti. Insya Allah tahan, Bu. Tahan loh. Lokasi di mana itu, Mas? Di gunung. Di gunung, masih saya ini rahasiakan. Di dekat sini aja. Singo barong. Oh, singo barong itu ya biasanya malah seperti cincin api dia. Sering-sering sepenglihatan saya kalau lihat singo barong itu malah nggak kayak singa sama sekali.
Jadi kayak api bulat, terus ada api lagi, ada api lagi. Beda sama banaspati ya, beda ya. Jadi api itu kalau udah feeling bilang oh itu singo barong, ya udah kudu iso nahan gitu. Waduh, gitu yo opo iki. Oke, lanjut ke Mas Arif dulu ya, yang nomor 9 ya. Ini tadi Astri nomor 5. 6 7 8 9. Wah, Mas Arif nggak zong ini, cocok ini. Nah, ini namanya kuda sembrani. Nomor 9-nya Mas Arif tadi, kuda sembrani. Kalau di luar negeri namanya Pegasus. Ya, Pegasus. Ada yang nyebut unicorn juga karena dia punya tanduk. Jadi ini campuran unicorn dan Pegasus. Mungkin mereka bulan madu di Jawa ya. Unicorn sama Pegasus nikah, bulan madu di Jawa, lahir kuda sembrani. Campuran Pegasus dan unicorn ini. Nah, salah satu makhluk mitologi di Indonesia yang paling terkenal juga dibuat namanya untuk nama kereta KA Sembrani ya. Ada KA Turangga, KA Sembrani, kemudian KA banyak ya, lupa saya kereta api. Selamat datang Melati Suci Sony. Oh, Mas Sony. Mas, zoom di atas pohon pas. Ya nanti ya, sebentar ini mau bahas ini dulu. Dari kuda sembrani dulu. Nah, di bawahnya ini ada, kalau di kuda lumping pecut atau cemeti. Ini gagangnya. Kebetulan salah satu cemeti yang saya lihat itu memancarkan aura jaran sembrani atau kuda sembrani. Cuman tidak perlu saya sebutkan ya siapa yang punya cemetinya atau pecutnya, yang jelas memancarkan aura kuda sembrani. Kuda sembrani ini auranya berwarna ungu. Hanya ini ungunya saya bikin tipis ya, ungunya. Nah, ini kalau saya lagi gambarnya nggak keburu-buru biasanya seperti ini. Tapi kalau keburu-buru harus pengen tahu atau mungkin membuka suatu tabir, biasanya karena diburu waktu ya sama tempat, ngesot-ngesot di hutan gitu, jadi ya kepaksa gambarnya apa adanya. Kalau ini gambarnya santai, waktu santai. Mas, awas. Iya mas, panas mas, panas sih mas. Tadi orang kerdil bawa kendi tadi bunyi tik 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 gitu. Di mana nih mas? Melati Suci. Ini di daerah Cemoro Kandang mbak, Cemoro Kandang saja. Jam 12. Oke, untuk Mas Arif pilihannya tadi ada yang ditanyakan atau ditambahkan Mas Arif? Ini kuda sembrani, salah satu makhluk mitologi juga favorit saya selain singo barong. Ini favorit saya ini. Kalau teman-teman yang berkutat di kuda lumping biasanya paling demen kalau istilahnya dapat ini ya, kuda sembrani. Ada sayapnya 1200 cc. Monggo, untuk siapa tadi yang baru gabung, anu mas, anjingnya anu mas on, anjingnya nggak jengkong mas, baung mas, baung gitu. Saya sambil merokok ya, nggak apa-apa ya. Kalau Bang Gito tadi belum request nomor ya,
dari 1 sampai 20. Oh iya, Mas, nomor 5 tadi sudah dipilih Astri. Silakan nomor yang lain Mas gitu. Oh, Pak Hasan Ermanto ini ini yang ngasih saya bibit santigin. Jadi kan saya juga suka bonsai ya. Ini mau saya dongkel tapi nggak jadi. Sampai nih sono, aduh, mboten saged Mas. Saya cuman anak muda nekat ya. Monggo gitu. Gitu selain nomor 5 gitu. Waduh, kemelatak Mas. Mas Arif, kemelatak Mas. Benturan energinya besar di sini Mas. Gini. Nah, ini. Semoga sukses. Terima kasih Mas Adi saja. Ini teman-teman Batu ini. Monggo gitu requestnya. Ditunggu. Kalau nggak gitu berarti Melati Suci. Monggo Mbak Melati Suci. Request nomor 1 sampai 20. Nanti kalau misalkan request 17 gitu saya bukakan halaman 17. Atau Mas Hasan Ermanto, Mas Adi saja juga boleh request. Ini buku sudah dari tahun 2000, saya lupa 2000 berapa. Ini sudah penuh isinya gambar teman-teman kita dari dunia lain. Mas, aku kok feeling nomor 10 ya. Oke Git, tak buka nomor 10 Git. Ini satu ini udah ada gambarnya gitu. Iki sampulnya ini sana gambarnya gitu. Oh alah, Obama nih daunnya. Iya. Terus ini ada lemparan dari belakang pohon ini 3 kali lemparan. Biasanya saya lelang ini ya sama temen-temen yang itu, lihat lelang live di Facebook, lelang tanaman. Sekarang live nya saya beda, lelang demit saya. Nomor berapa Git? Nomor 10 ya. 1 2 3 4. Oke, Melati Suci dikip dulu ya nomor 12 setelah nomor 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bro. Oke, nomor 10 ini dia terpisah dari kertasnya karena sempat diminta sama orangnya ya, diminta gambarnya, tapi ternyata dikembalikan lagi. Sudah saya sobek, dikembalikan lagi. Ini jelas Git, Gito, untuk Gito, Mas Gito. Lelang isen dia. Enggak, ini enggak saya maharkan. Iseng-iseng Mas, nomor 6. Oke, nanti di keep ya. Oh, untuk Mbak Melati Suci maaf, nomor 12 sudah dipilih. Nomor 12 sudah dipilih. Oke, Mas Hasan di keep dulu nomor 6. Mbak Melati Suci selain nomor 12. Wah, untuk Gito ini ceritanya gini. Sebenarnya ini gambar yang ya Mas Arif atau yang lainnya, untuk dalam satu kertas atau satu halaman itu sebenarnya saya tidak serk kalau untuk menggambar istilahnya yang energinya positif dan yang negatif saya campur. Oke. Karena kalau mungkin teman-teman yang bisa merasakan, bisa telapak tangannya ditaruh di HP, kemudian rasakan yang bagian goloknya. Ini benar-benar
berbahaya. Goloknya ini masih ada dan bercak darahnya juga masih ada. Ditunjukkan ke saya. Waktu itu saya ke sana sama almarhum bapak saya ya, untuk ya teman saya ini yang punya golok, untuk melihat ini goloknya sebenarnya gimana ya. Ketika dibuka itu, wah, bau amisnya itu langsung hampir satu ruangan, bau amisnya. Nomor 13 sudah, Mbak Melati, maaf, nomor 13 sudah. Ini Mbak, ada nomor 2 belum, nomor 1 juga belum, nomor 1 belum, nomor 9 belum, 8, 7 juga belum, 7. Monggo. Sampai ya. Ronggo Slur. Demitnya di mana, Mas? Oh, nggak ada demitnya, Mas. Nah, ini gitu. Ada yang ingin ditanyakan gitu atau teman-teman lain? Ini ada semacam perwujudan burung. Namanya burung Garuda. Oke, saya jelaskan sebenarnya burung Garuda itu tidak nyata, teman-teman. Burung Garuda itu penamaan untuk makhluk mitos atau makhluk mitologi. Yang kita kenal itu Raja Wali, elang, elang Jawa, alap-alap, itu wujud hewan yang nyata. Tapi kalau Garuda itu tidak nyata atau makhluk mitos, tapi secara wujud dia berwujud seperti Raja Wali, hanya saja badannya raksasa atau besar. Mas ono bapak iya gitu, gak tahu gambariku soalnya Mas, mbok feelingku nomor 10 ya. Ini makanya saya agak ini ya, gimana ya, mau saya perbaiki karena ini campur. Ini mereka bertiga kan auranya kuning ya, saya gambarkan kuning, sedangkan golok ini saya gambarkan sedikit kecoklatan. Ini serius, golok ini masih bau amis sampai sekarang, amis-amis. Aduh, mual saya kalau lihat barangnya waktu itu. Kemudian ini ada orang berjalan seperti ini. Nah, beliau yang ini ya, beliau yang ini itu seakan membuat mas, ini masnya ini yang punya ini, yang punya ini semua. Ini orangnya, ciri-ciri orangnya seperti ini, jalannya agak bungkuk tapi dia masih muda. Tapi saya rasa dalam beberapa tahun ini orangnya ini meskipun masih muda, dia bakal jadi lurah. Feeling saya seperti itu. Karena apa? Saya tidak melihat dari ini, saya melihat dari sepak terjangnya, aktif di kegiatan kampung dan lain sebagainya. Beliau juga gimana ya, koordinasi pemuda di kampung, orang tua-tua juga digumbuli gitu istilahnya. Nah, seperti ada ya, jenengan semua tahu kan teman-teman ya, kalau pemimpin itu punya aura itu seperti apa gitu ya, atau wibawa. Jadi meskipun orangnya nggak mencalonkan diri pun itu sudah kelihatan auranya ya. Paham ya maksud saya ya? Gania Azahra, oke, selamat menonton. Nomor 13 Melati Suci, dari tadi masih nyari nomor ganti 7. Oke, ada 7 kayaknya. Pas ono bapak ya. Oke, gitu. Sudah nggak ada yang ditanyakan ya yang lain. Saya nggak perlu nyebutkan namanya, saya juga lupa. Tapi yang jelas, nah, kalau biasanya saya gambar untuk membedakan makhluk atau tidak, makhluk itu ya, makhluk halus atau tidak, matanya, perhatikan matanya. Kalau saya gambarnya, bola matanya saya balik, bola matanya yang putih ya, bola matanya yang putih, kemudian pinggir-pinggirnya ini yang hitam. Kalau nanti panjenengan menemukan gambar yang bola matanya di dalam hitam, itu berarti saya sedang menggambar manusia. Biasanya nggak sengaja ya, kalau ada orang tanya kemudian saya menggambar, mungkin orang yang mengirim ya, paham ya, mengirim, nggak sengaja tergambar, saya kira makhluk. Ganti 7 Melati Suci, oke.
1 2 3 4 5 6 7. Wah, Melati Suci ya, Mbak Melati Suci ini salah satu yang pernah menemani saya. Ini salah satu yang pernah menemani saya. Ini setia menemani saya. Wah, kayak Dragon Ball dia. Nah, ini Mas Arif masih ada ini Mas Arif. Mas, aku penasaran gambar sing biyen sampean gambar sing gak oleh didudono aku. Iku sing endi sih Mas? Ya lek nggak boleh dikasih tahu ke kamu ya nggak tak kasih tahu Git sampai sekarang Git. Jangan Git. Oke, ini. Ojo Mas gitu. Iya gitu Mas ngotot lagi. Git nakal ya gitu nakal. Ini Mbak Melati Suci ya. Ini salah satu yang pernah menemani saya dulu. Kemudian sudah nggak lagi. Sudah ampun. Mas Arif ini kalau disebutkan namanya nggak apa-apa ya Mas. Toh saya juga nggak begitu anu banget. Cuman saya suka bentuknya aja, wujudnya. Apa itu Mas? Ini semacam apa ya Mbak ya? Kalau dibilang orang bukan orang, tapi dia kayak monyet tapi nggak ada ekornya. Cuman dia warnanya merah. Saya buka namanya aja ya nggak apa-apa ya. Joko Geni. Ini yang pernah menemani saya. Joko Geni. Kukunya panjang-panjang. Kemudian tingkahnya itu, aduh, ampun tingkahnya. Lancen penasaran Mas Arif. Ojo Git. Jangan waktu ini ya, nanti kalau ke rumah aja. Gak iso netral. Iya. Nah ini Joko Geni namanya. Dari namanya aja udah kelihatan ya. Sifatnya temperamen, pemarah, merah menyala. Ini rambutnya juga sebenarnya api ini. Rambutnya api. Namanya Joko Geni. Wis Joko Geni, aduh wis gak rabi ngamukan, aduh wis ampun. Mencari sih. Mangku Jati sih ono Mas. Lupa. Aku lupa Git, dari sekian gambar ini kadang gak tak kasih nama. Curhat. Iya gak rabi ngamukan ya. Blind. Oke, sambil nunggu request lagi, mungkin teman-teman nggak masalah wis request. Oh ya, ada yang ditanyakan mungkin Mbak Melati. Bukan manusia telinga panjang, muka seperti monyet itu ya? Badan manusia, telinga panjang, iya. Iya Mbak, mukanya seperti monyet. Tapi monyet yang paling ganteng, bukan monyet yang umum ya. Monyet kayak Kerasakti, tapi dia rambutnya api. Namanya Joko Geni. Joko Geni Kak Rabi ngamukan wis komplit. Monggo ditingali. Pakis iku koyoke makame Sam. Pakis. Yang nomor berapa Mas Hasan? Yang tadi dah. Dot izin undur, lanjutkan Dot. Oke siap Mas Rizal, matur suwun sangat. Tak gabung neh wis tekan iki Mas. Joko Geni, mantan terindah. Wis Joko Geni Kak Rabi ngamukan lho iki Mas. Nomor 20 Mas. Langsung ditembak nomor 20.
Mas Ronggo Slur. Oke, nomor 20. Mbak Melati sudah nggak ada yang ditanyakan ya. Mas 8 Mas. Oke sih ya, Tri. Hari ini 1 sampai 20 dulu. Sambil saya nyari 20, sambil lihat pemandangan dulu ya. Kalau ada yang unik langsung teman-teman bantu screenshot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, 20 ya. Mas Sony minta bantuan screenshot ya, Mas. Gawe aku, Mas. Kayak laporan nang bos, Mas. Mas Gandang selamat datang. Waduh, Mas Gandang telat iki. Lain iki. Mas Son, bantu screenshot. Kurang range ya. Mantep, Bos. Tadi Mas siapa tadi? Nomor 20. Mas Ronggo Slur ya? Hadir lur. Berbagi intuisinya lur. Oleh yoget aku. Nomor 20 sederhana saja ya. Karena waktu itu gambarnya memang keburu-buru. Nah, ini kalau nggak salah waktu itu saya di daerah Klojen dekat stasiun itu ada rumah lama, kemudian dibeli oleh salah satu bupati dari luar Jawa ya, bupati dari luar Jawa, saya nggak perlu sebutkan daerahnya, kemudian dijadikan asrama mahasiswa daerah itu. Inisial daerahnya anggap aja oke, dikontrak ya, dibeli. Memang ditujukan untuk kalau mahasiswa dari sana untuk kuliah di sini biar enak, ada asrama gitu. Nah, salah satu teman saya waktu itu dia ditampakkan oleh wujud ini, badannya bungkuk, tapi dia suka naik pohon. Waktu itu sama teman saya dikira sosoknya macan putih ya, familiar ya teman-teman ya sama macan putih ya. Dengar nama macan putih, saya rasa kalau teman-teman familiar atau sudah kenal lah barangkali. Nah, dikira macan putih. Setelah itu kita telusuri bareng-bareng, kita tembus bareng-bareng, ternyata dia bukan macan putih. Sosoknya seperti ini. Dia sama sekali nggak berani ngadep ke kita waktu digambar. Nah, ini sama sekali. Namanya siapa, Mas? Aduh, kalau untuk yang gambar-gambar ini ya sesederhana ini biasanya saya gambarnya keburu-buru, Mas Ronggo. Jadi lihat langsung gambar gitu. Jadinya seperti ini. Beda kalau ada warnanya, kemudian ada tulisannya. Itu biasanya memang saya waktu santai. Monggo lek ate teko. Waduh, hari ini ada info ini ya. Info geger ya. Namanya siapa saya lupa, Mas Ronggo, maaf. Ngapunten Mas, pamit undur diri dulu. Monggo Mbak Melati Suci berbagi cerita. Nyok penyap wilayah. Sederhana ini Mas Ronggo, tapi ini wah, kalau dibilang serem, ini serem. Waktu itu di asrama itu juga ada beberapa makhluk yang lebih serem lagi. Nih sebentar, ini tadi kayak ada ya, sudah ya. Oh iya, Mas Hasan tadi
Pakis iku makame Sam itu yang mana Mas? Pakis. Sekarang masih aktif Mas asramanya? Oh masih. Tapi nggak tahu ya kondisi pandemi kan ini ya, kampus-kampus kebanyakan online atau pertemuannya tidak tatap muka, jadi kayaknya banyak mahasiswa yang pulang. Nah waktu itu teman saya adalah salah satu yang kerasan di Malang. Nah teman-temannya itu hampir semua suka pulang. Nah itu diawali dari situ, sampai dia kalau tidur itu pindah-pindah karena itu, karena ketakutan. Mas koyo cukup Mas. Iya Mas. Aduh tambah nemen Mas. Tambah nemen Mas. Weh, asik. Soalnya mulai mau mengkhawatirkan Mas iki, aku iki ongkep Mas, tapi anginnya adem Mas. Ya apa Mas? Daun ini, perhatikan daun ini. Oke, Lur. Iki lur, godhong siji iki lur. Lho nah lur. Aja dipaksa Mas ateng delok. Oke. Saya tadi sudah minta izin sama yang di sini ya. Oke. Kalau gitu memang kondisinya tidak memungkinkan, saya masih nuruti ini ya. Karena Mas Arif memang yang tahu. Saya di sini hanya ini. Sini ada telur. Oke, secepat mungkin saya sudahi ya, Mas Arif ya. Mas Ari Putra, terima kasih sudah hadir ya. Ini saya sudahi dulu. Mas Arif mau izin secara virtual. Oke, sudah ya. Daun ini saya masih penasaran lur. Tapi sudah ya, oke. Saya rasa cukup. Ya. Itu disentono Sam. Ya Mas Gandang, karena sudah mau selesai ini. Ada beberapa hal yang ya saya tidak boleh terlalu memaksakan ya. Ada beberapa hal karena pertimbangannya adalah demi keselamatan teman-teman yang menonton. Ya, Kalau saya ya insya Allah kalau saya di sini ya memang nggak enak, perasaan saya nggak enak, cuman lebih nggak enak lagi itu teman-teman yang mediator. Jadi biasanya lihat lewat video pun mereka connect. Makam Wali Sam leluhur dulu kalau nggak salah dengar namanya itu pernah masuk Trans 7. Makam Wali di daerah Pakis ya Mas ya. Kalau daerah Sawu Jajar ada namanya Ki Ageng Geribik. Itu juga leluhur beliau. Kalau di daerah Pakis saya kurang tahu. Matur nuwun Mas, semoga sukses selalu. Iya. Astagfirullah, nok sing nginceng wali oyot itu Mas, ojo ngono Mas, aku dhewean Mas. Aku mari ki nang sampean Mas. Saya habis ini nyusul Mas Sony Wijaya uji nyali di Pos Kamling. Lain kali kampus UM Sam, monggo Mas Gandang, temeni saya. Oke. Teman-teman semua yang udah nonton ini 10 orang, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Terima kasih banyak. Mungkin next
hari apa nanti biasanya saya share di Facebook ya, seperti biasa saya share di Facebook. Mungkin kita bisa ganti tema, hari lain kita gambar yang ada di lokasinya sambil ini. Nanti lebih aku lebarkan lagi sudut pandangnya biar nggak kayak ini ya, kayak ini sempit jadi kurang lega. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Jos Mas Ateng sing jos wis. Mas Ateng iki jan jos sak dunia akhirat. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Yang mau istirahat silakan istirahat ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hasan, terima kasih. Santiginya sudah berkecambah. Mas, sampean pateni terus, tanganku gemeteran mas. Oke. Oke Git, oke Git, tenang Git, tenang Git. Oke, dadah, bye bye, bye, salam horor.